Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kita percaya Tuhan baik dalam hidup kita. Penyertaannya sempurna atas hidup kita, amin. Mari siapkan hati, kita mau sembah Dia di tempat ini. Kita mau agungkan Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Haleluya. Thank you Jesus. Bapak yang baik, kami bersyukur jika pagi ini kami ada ya Tuhan, semua karena kebaikan-Mu. Engkau Allah yang setia di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Haleluya. Mari nyatakan pujian ini. Kau Bapa yang baik, selalu besertaku, setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku, Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh, Kau menopangku. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Kau Bapa yang baik, selalu besertaku, setiap detik ya Tuhan, setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku, Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh, Kau menopangku. Ku berikan
Thank you Lord. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Mari buka hatimu, nyatakan. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Kami berikan syukur kami ya Tuhan. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Sebab Kau jadikan kami, sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Kau Bapa-Ku yang baik, Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Boleh kita berikan sekali lagi tepuk tangan. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, seluruh pemirsa yang ada di rumah, yang menyaksikan ibadah online ini, boleh bersama-sama kita menari. Oh, yeah. Boleh sama-sama katakan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginda, karena Dia Raja, oh, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri Katakan. Kau yang percaya.
bersyukur pagi hari ini Tuhan. Lebih dalam lagi kami masuk dalam hadirat-Mu, sebab kami percaya Kau Bapa yang begitu setia dalam hidup kami. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu Tuhan. Berterima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidup. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus.
umat-umat kesayangan-Mu, oh ya Tuhan. Kami sudah naikkan pujian di hadapan-Mu. Biarlah Engkau bertahta di atas puji-pujian yang kami naikkan Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Engkau berbicaralah Tuhan. Urapi lidah, bibir, pikiran hamba-Mu ini Tuhan. Sempurnakan apapun yang akan disampaikan. Biarlah apapun yang disampaikan menjadi berkat. Menjadi hal yang membangun buat kami semua Tuhan. Di saat-saat yang susah ini Tuhan. Tetapi Engkau selalu setia menyertai kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Yang siap mendengar firman Tuhan sampai berkata, amin. Shalom. Terima kasih ya buat tim PW. Shalom Bapak Ibu semua. Kita ketemu lagi di ibadah online ya. Tentunya sudah ada beberapa gereja yang sudah melakukan ibadah offline ya, ibadah yang mereka bisa hadir di gereja. Tetapi dengan hikmat Tuhan ya, gereja kita ini masih mempertimbangkan beberapa hal. Karena dilihat masih banyak ya, masih banyak yang kena COVID-19 ini, terutama di Kerawang kan masih ada trennya masih belum terlalu bersih. Nah, sementara saat-saat ini kita ibadah online dulu, tentunya hal ini tidak akan mengurangi hadirat Tuhan di dalam hidup kita, katakan amin. Ya, pada saat ini mungkin ibadah online dulu ya, nanti ada saatnya kita akan sama-sama ketemu di gereja ini, sama-sama memuji dan menyembah Tuhan bareng-bareng ya, dengan ibadah offline. Tapi saya percaya, tadi seperti saya katakan, hadirat Tuhan tidak akan mengurangi di dalam kehidupan kita ya. Tentunya seperti itu. Baiklah, kita akan mulai ya pada pagi hari ini. Kita akan sama-sama belajar ya, sama-sama belajar yang judulnya mengucap syukur ya. Mungkin kalau saat ini kita bilang, aduh mengucap syukur keadaan COVID seperti ini ya. Suami saya sudah di PHK, sudah dirumahkan ya. Banyak juga ya teman-teman kita yang pulang ke kampung ya. Karena sudah merasa bahwa di tempat merantau ini sudah hopeless. Sudah merasa aduh sudah buntu dah, kita pulang saja ya. Ada juga yang mengambil keputusan seperti itu. Tetapi janji Tuhan itu ya dan amin ya. Siapapun kita, Tuhan sudah sediakan dengan berbagai kesulitan ini, Tuhan sudah sediakan di depan sana jalan keluarnya ya. Tetapi itu adalah free will. Terserah kita mau milih kita tetap Tuhan, walaupun susah seperti ini, aku terus Tuhan. Ayo Tuhan, Kau berbicara apa, aku akan lakukan. Ada juga yang bilang, Tuhan aku sudah gak kuat Tuhan. Aku mau pulang saja Tuhan. Aku mungkin, sudahlah Tuhan, aku sudah gak kuat. Ini free will, sebenarnya janji Tuhan itu ya dan amin. Kita dibikin Tuhan tidak akan kekurangan. Kalau mungkin terjadi keadaan seperti ini, itu ada rencananya Tuhan. Untuk kita berjalan melewati lembah kekelaman ini, ya kan, menggandeng tangannya Tuhan, ya kan. Kita banyak belajar, kesusahan demi kesusahan kita lewati. Kalau sebentar lagi COVID-nya akan hilang, akan pergi. Memang bekas COVID ini banyak ya, banyak sekali yang kita terluka ya secara manusia ya. Pekerjaannya jadi di PHK ya, kemudian dirumahkan, penghasilannya jadi 50%, bahkan hanya 25% ya. Tetapi satu hal, Tuhan memelihara kita. Ya, kalau mungkin beberapa saat yang dulu kita belajar bagaimana kita mencukupkan diri. Orang Kristen harus mencukupkan diri karena apa? Kalau Tuhan ajari kita mencukupkan diri, gaya hidup kita jangan gaya hidup yang orang dunia. Tentunya oke ya, amin ya. Gaya hidup kita adalah gaya hidup kerajaan Allah. Ya, kita pakai apa yang ada, kalau bisa kita ini bebas hutang. Saya selalu katakan kepada semua jemaat tempat ini, kalau bisa jangan hutang, jangan. Karena apa? Cukupkan apa yang ada sama kita. Cukupkan apa yang menjadi berkat Tuhan itu. Nanti dengan perjalanan hidup kita kan sering kita mendengarkan kesaksian. Kok bisa ya? Padahal dia mamanya hanya tukang cuci ya, keliling-keliling di rumah ya. Seperti saya pernah saksikan ya. Saya punya tukang urut ya. Tukang yang ngurut. Anaknya kuliah semua loh. Sekarang kerja semua dan mereka luar biasa. Dan punya masing-masing punya penghasilan yang lumayan. Jadi seperti ini kita melihat memang itu free will. Keinginan kita itu free will. Tuhan bilang terserah kamu mau dengerin saya, apa kamu mau dengerin kata hati kamu ya. Itu terserah kita. Seperti saya katakan, mengucap syukur dalam segala keadaan pada pagi hari ini. Kita sama-sama baca yuk. 1 Tesalonika ya, ayat 5. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18 di sini katakan, bersukacitalah senantiasa,
tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Seperti kita katakan, Tuhan menghendaki kita harus mengucap syukur senantiasa. Arti kata senantiasa itu adalah apa? Setiap hari ya, forever ya kan, kita tidak akan pernah tidak mengucap syukur. Keadaan baik, keadaan tidak baik, kita selalu mengucap syukur ya. Ada quote seperti ini, hanya orang yang mengasihi Tuhan yang bisa mengucap syukur dalam segala hal ya. Karena orang yang mengasihi Tuhan itu selalu melakukan kehendak Tuhan, benar. Kalau kita melakukan kehendak Tuhan, berarti kita akan mengucap syukur senantiasa. Seperti tadi ya, ayat 18 dikatakan, mengucap syukur senantiasa ya. Kemudian disitu katakan juga, kita mengucap syukur bukan pada keadaannya. Katakan amin. Mungkin saat ini ya, mungkin saat ini sedang kehilangan orang tua ya. Ini pada hari kemarin, Ibu Vina ya, sahabat saya, Pendeta Vina, ibunya dipanggil Tuhan. Mungkin sedang kehilangan orang tua yang dia kasihi. Tetapi karena kita kenal persis dengan ayat-ayat Tuhan, mengucap syukur. Memang secara manusia kita meneteskan air mata, tetapi mengucap syukur. Biarlah kembali ke rumah Bapa, ketemu dengan Bapa ya. Seperti itu pasti orang yang mengucap syukur, itu salah satu contoh. Apapun yang hilang dalam hidup kita, mengucap syukurlah. Mungkin pekerjaan kita saat ini sedang tidak ada, kita dalam keadaan sedang di PHK, mungkin di rumah kita tidak punya apa-apa, benar? Mungkin di rumah kita sudah tipis stoknya uang, tetapi tetap mengucap syukur. Kita mengucap syukur bukan dengan keadaan itu, tetapi kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, dan kita percaya apapun yang menjadi rintangan kita saat ini, Tuhan menemani kita. Makanya kita sekarang harus peka nih. Saat-saat COVID seperti ini kita harus peka. Kita harus selalu intim sama Tuhan. Kita harus dekat sama Tuhan. Kita dengerin suaranya Tuhan. Jangan sampai suara-suara yang lain kita dengerin. Ya, katakan amin. Tentunya ini akan menguatkan sama kita. Mengucap syukur. Pokoknya intinya mengucap syukur sudah. Nanti di balik itu semua pasti Tuhan ada jalannya. Kalau saya ingat ya tahun 2002 ya. Saya punya mobil hanya satu ya. Mobil itu adalah mobil yang saya pakai untuk bekerja. Saya kalau naik umum itu pasti pusing. Karena memang lebih bagus saya nyetir sendiri, saya kerja dengan mobil itu. Ternyata mobil saya ini hilang. Hilangnya kenapa? Hilangnya ditipu. Yang nipu siapa? Orang Kristen juga. Orang Kristen ini bahkan dia juga aktivis gereja ya. Dia punya showroom mobil. Nah di situ karena saya kalau beli mobil selalu sama dia. Dia adalah seorang dokter spesialis loh. Dokter spesialis THT. Jadi kalau saya melihat aduh udah gak masuk akal ya. Gak masuk akal banget. Kenapa sampai terjadi gitu loh seperti itu. Jadi karena saya mau tuker mobil, ya kan saya serahkan mobil saya, nah saya pilih mobil yang saya ingin ganti. Sudah Bu Tuti, lu yang mana yang ini udah bawa. Udah saya bawa mobilnya STNK ya. Sedangkan mobil yang saya punya, yang saya akan tuker tambah ini, saya kasih ke dia ya. Nah kemudian beberapa saat saya pakai mobil yang saya mau beli, beberapa saat, kok lama banget ya suratnya gak jadi-jadi gitu loh. Terus saya telepon. Dok ini kok suratnya gak jadi-jadi ya? Sabar, belum jadi. Pokoknya pakai dulu dah, udah aman-aman pakai dulu. Ternyata setelah 1 bulan, ya mobil itu dicari-cari polisi, mobil yang saya pakai dicari-cari polisi. Saya jadi pakai mobil yang mobil itu dicari-cari polisi, coba bayangin aja. Waktu saya kerja, orang itu datangin saya dan menarik mobil itu. Aduh kalau Bapak Ibu Saudara merasakan apa yang saya rasakan, aduh sakit sekali. Coba bayangin loh, mobilnya itu ditarik ya kan, padahal mobil saya yang di showroom itu saya titipkan di showroom karena saya tuker tambah ya kan. Mobil yang saya pakai ini ditarik, ternyata mobil yang saya pakai itu ya sama yang punya showroom ini adalah mobil rental. Mobil rental. Yang ternyata kalau tidak bayar dalam sebulan kan pasti kan diambil. Nah setelah itu lebih dahsyat lagi nih. Kan ada kasus di kepolisian, memang yang ditipu mobilnya itu 15 orang ditipu mobilnya, termasuk saya yang ditipu mobil itu. Wah bayangin aja, udah mobil kita ditipu, udah kita bolak-balik ya ke kantor polisi, kita kan ditanyain di BAP, ini bagaimana, kenapa sampai begini-begini. Tapi banyak teman-teman saya juga, ada yang lain juga, ada 15 orang yang di situ.
Akhirnya apa? Akhirnya saya hanya bisa menangis dan saya hanya bisa, saya ingat firman Tuhan ini loh, mengucap syukur. Mengucap syukur, apapun yang terjadi mengucap syukur. Kamu bukan mengucap syukur keadaanmu ini, tetapi kamu mengucap syukur sama Tuhan. Bahkan saya dari teman saya begini, kamu mengucap syukur sama Tuhan dan kamu minta ampun sama Tuhan. Oh gitu ya. Kamu minta ampun sama Tuhan dong. Kamu udah dikasih mobil, harusnya kamu jagai mobil itu. Tetapi kamu gak teliti, kamu kasih begitu saja, kamu percaya sama orang. Jangan lihat kalau dia juga orang gereja, itu bukan patokan. Aduh, bener juga ya. Saya mengucap syukur sama Tuhan, saya minta ampun sama Tuhan. Pokoknya saya percaya, saya punya iman. Saya percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saya. Kalau ini kesalahan saya pasti Tuhan akan tolong saya. Itu terus yang saya katakan. Ternyata di perusahaan saya, di tempat saya bekerja, itu ada pertandingan istilahnya. Bulan ini kita bertanding ya. Siapa yang mencapai target yang tertinggi, dia akan dikasih fasilitas mobil, mobilnya baru loh. Saya sampai kaget, aduh Tuhan, saya pasti bisa, saya pasti bisa. Setiap hari saya berdoa, saya pasti bisa. Dan ternyata saudara-saudara, pasti bisa. Memang benar yang saya katakan, menurut saya pasti bisa. Karena kalau saya beli mobil lagi, duitnya dari mana? Ya, tahun 2002 kan kita masih hidupnya masih seperti itulah, penuh dengan kekurangan. Mobil cuma satu ya. Jadi kalau mobil satu hilang, ya sudah kita nggak ada kendaraan yang kita pakai. Akhirnya berjalan waktu karena saya setiap hari, saya katakan, pasti aku yang menang, mobil itu pasti aku yang pakai. Mobil itu masih di plastik. Ya, mungkin kalau saat ini teman-teman saya mendengarkan kesaksian ini, mereka pasti akan ingat. Saya berusaha dengan keras dan akhirnya mobil itu yang pakai saya. Saya juara terus, saya pakai mobil itu terus sampai 4 bulan. Selama 4 bulan saya sudah bisa beli mobil lagi kan tentunya. Karena kita sudah nabung ya, nyisikan uang. Aduh, saya menang terus. Dan akhirnya mobil itu saya yang pakai loh, masih diplastikin. Di sini saya katakan, mengucap syukur itu di balik itu pasti ada mujizat yang terjadi. Kalau mungkin saat ini kita sedang kehilangan pekerjaan, saat ini keuangan kita sedang tidak baik, tapi tetap mengucap syukur. Tuhan, dalam keadaan seperti ini, lidah bibirku selalu mengucap syukur. Saya percaya ini adalah ujian iman saya, biar saya bisa naik kelas sehingga saat-saat seperti ini pun kita sudah lewati ya, kita bisa bersaksi kepada orang lain dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya. Itu kesaksian yang luar biasa sekali. Saya sampai saya nggak habis pikir nanti gimana ya, aku nanti pergi gimana, aku nggak ada kendaraan ya. Tetapi kok ternyata di perusahaan saya langsung ada, ayo siapa yang tertinggi mencapai target? Ini ada target, tentunya yang mencapai target dan mencapai target ada beberapa orang yang tertinggi. Dan ternyata modal mengucap syukur, selalu mengucap syukur sama Tuhan. Kita minta ampun, kita mengucap syukur. Ternyata saya bisa jadi pemenang loh. Ya, di balik mengucap syukur ini ada mujizat, ada keajaiban. Mungkin kalau kok bisa ya? Tentunya kalau saya tertinggi, ya duitnya pasti paling banyak dong. Ya kan? Dalam 4 bulan sudah bisa beli mobil. Sudah bisa beli mobil. Karena setelah itu kan ya sudah ngapain aku pakai mobil kantor kan, lebih bagus pakai mobil sendiri. Inilah kesaksian saya dalam keadaan yang susah pun kita mengucap syukur. Di balik itu ada jalan keluar, di balik itu ada keajaiban, ada mujizat yang ada di dalam hidup kita. Baiklah, kenapa sih kita harus mengucap syukur? Ya, yang pertama mengucap syukur itu adalah kehendaknya Allah. Jadi kalau tadi saya mengucap syukur berarti saya sudah melakukan kehendaknya Allah. Ya, seperti tadi ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tadi kesaksian saya sudah jelas sekali, walaupun saya menangis ya, saya sedih banget, saya menangis. Mobil saya hilang ya, jadi sampai sekarang juga saya punya BPKB yang gak ada mobilnya. BPKB itu disimpan tapi gak ada mobilnya karena mobilnya itu hilang. Nah, di balik semua itu menjadi kesaksian yang sangat baik. Tentunya juga Bapak Ibu yang ada di sini, Bapak Ibu yang menyaksikan ibadah online ini, ya, nanti yang kita lewati ini akan menjadi kesaksian yang baik bagi orang lain, ya. Kemudian yang kedua, kenapa sih kita harus mengucap syukur? Karena Tuhan itu sudah nyelamatin kita. Katakan amin. Nomor 1 kan selamat, benar? Kalau orang Jawa bilang ya, ada kecelakaan mobilnya hancur tapi orangnya ini selamat. Syukurlah, yang penting kamu selamat, kalau mobil biarinlah nanti bisa beli lagi, benar? Ini orang-orang dunia aja bisa bilang seperti itu loh,
ya kan? Dalam keadaan seperti itu, udah mobilnya hancur, sudah ini orangnya selamat. Aduh, yang penting kamu selamat itu yang penting. Kalau mobil udahlah, kita bisa beli lagi. Nanti kita bisa cari lagi kalau mobil. Yang penting selamat. Makanya di sini dikatakan mengucap syukur, karena kita harus mengucap syukur. Karena Tuhan itu sudah menyelamatkan kita. Yuk kita sama baca Efesus 2 ya. Ayat 8-9 dikatakan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Di sini dikatakan bahwa Tuhan memberi keselamatan itu adalah kasih karunia. Ya, kasih karunia itu adalah apa? Kita mendapatkan itu tanpa syarat apapun. Katakan amin. Kalau kita bisa menang undian karena kita belanja banyak, kita masukkan ya, kita masukkan potongannya itu kemudian dikocok. Nah, itu bukan kasih karunia. Kita dapat hadiah karena kita ulang tahun, itu bukan kasih karunia, karena kamu ulang tahun. Ya kan? Kita mendapatkan hadiah karena kita juara, ya seperti saya tadi tuh. Saya bisa dapetin mobil yang baru itu karena saya juara ya dalam perusahaan itu. Nah, ini bukan karena kasih karunia, karena ada sesuatu yang saya bisa capai dengan keringat saya. Kok ini dikatakan itu bukan hasil pekerjaanmu? Jangan ada orang memegahkan diri. Jadi siapa kita? Makanya kita harus mengucap syukur karena Allah sudah menyelamatkan kita. Kalau kita mengucap syukur Allah menyelamatkan kita, kita juga harus punya hati. Bagaimana ada orang-orang yang belum kenal Tuhan. Ayo kita jangkau, ayo orang itu kita beri kabar tentang Yesus. Sehingga dia bisa kenal Yesus, terima Yesus, dia juga mendapatkan keselamatan. Ini adalah hal yang sangat luar biasa ya. Dikatakan satu orang bertobat kamu bawa sama Tuhan ya. Malaikat di surga itu udah menari-nari, bersorak-sorai. Katakan amin. Tentunya orang tidak hanya mengucap syukur, tapi lakukan sesuatu dari ucapan syukurmu itu. Ya, kalau kita mengucap syukur karena sudah diselamatkan Allah, ayo kita peduli dengan sekeliling kita. Mungkin nambur kita, mungkin tulang kita, amang boru kita, ya. Mungkin tante, om, tetangga belum kenal Tuhan, atau dia sudah Kristen tetapi dia tidak kenal Tuhan. Bisa loh, dia lahir Kristen tapi dia nggak kenal Tuhan. Bisa? Bisa. Makanya nanti kalau kita sudah saat ini pun juga jemaat-jemaat yang ada di lapangan mereka juga ada kunjungan ya, karena sudah mulai tidak ada PSBB kan. Nah, kita yang ada di sini harus kasih motivasi kepada mereka. Ya, kita mengucap syukur karena kita diselamatkan. Kalau kita mengucap syukur karena diselamatkan, sekarang saatnya kita kasih tahu pada banyak orang bagaimana keselamatan yang diberikan Tuhan sebagai kasih karunia itu juga menjangkau orang lain. Ya. Kemudian yang 3, kita harus mengucap syukur itu untuk membuktikan kalau Allah itu baik dan setia. Katakan amin. Tadi kesaksian saya saya mengucap syukur. Tidak pernah mulut saya ini berhenti mengucap syukur setiap hari. Apapun yang saya lewati, saya selalu mengucap syukur. Karena apa? Ini untuk membuktikan Allah itu baik dan setia. Ya, waktu saya memenangkan perlombaan itu, saya selalu cerita sama teman-teman saya. Cuman satu kok. Saya mengucap syukur sama Tuhan, saya semakin intim sama Tuhan. Saya selalu tanya sama Tuhan, apa Tuhan yang harus saya lakukan? Aku tahu Tuhan, di balik semua ini pasti menjadi kesaksian yang baik dan Tuhan akan menuntun langkah saya. Ya. Kita sama baca yuk, Mazmur 136 ayat 1-2 dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, bersyukurlah kepada Allah, segala Allah, bahwa selama-lamanya kasih setianya. Diulang terus ya, kasih setianya. Nanti kalau kita baca di Mazmur 136 ini, kasih setianya diulang-ulang terus. Kebaikan Tuhan, kasih setianya. Seperti itulah iman kita. Kalau kita mempunyai Allah yang baik, Allah yang setia sama kita. Yang sering kita tidak setia sama Allah. Walaupun tidak setia pun, Allah tetap sayang sama kita. Ditunggu kita bertobat. Ya, tentunya mengucap syukur ini adalah hal yang penting yang kita harus selalu lakukan setiap hari. Nggak ada beras pun mengucap syukur. Karena di balik mengucap syukur pasti ada mujizat. Pasti ada hikmat-hikmat yang Tuhan kasih kepada kita. Yuk kita baca Yesaya 41 ayat 10 ya. Di situ dikatakan, kenapa kita harus mengucap syukur? Kita harus menjadi saksinya Tuhan. Seperti tadi dikatakan. Kenapa kita harus mengucap syukur? Kita harus menjadi saksinya Tuhan. Kalau engkau diselamatkan, saksikan dong bahwa engkau diselamatkan dengan ucapan syukur yang kamu lewati.
Yesaya 41:10 dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Katakan amin. Jadi kesaksian yang seperti tadi saya lakukan, karena saya percaya iman saya bahwa Tuhan itu menolong saya, Dia akan memegang tangan saya, bahkan Dia akan memberi kemenangan. Katakan amin. Tadi saya menang loh, karena saya mengucap syukur tiap hari. Aduh sedih sekali. Kalau itu satu-satunya mobil saya yang saya pakai untuk kerja, untuk mencari uang, ya akhirnya ditipu. Kalau ditipu kan asuransi mana mau ngasih ganti ya, tidak ngasih ganti. Karena itu bisa saya katakan kesalahan saya, keteledoran saya, kebodohan saya. Saya juga minta ampun sama Tuhan. Tentunya di balik mengucap syukur kita juga minta ampun sama Tuhan. Kalau beras kita sekarang menipis habis karena apa? Waktu itu kita nggak bisa ngatur uang. Karena kalau orang yang baik ya, kalau kita menjadi hamba yang baik, atur uang itu dengan baik. Jangan sekarang habiskan sekarang, nanti habiskan nanti, jangan. Kita atur ya, saat ini kita sudah belajar banyak hal, kita harus hemat, kita harus hidup, jangan seperti gaya hidupnya orang dunia ya. Kalau gaya hidup orang dunia, tetangga beli handphone, kita juga beli handphone. Tetangga TV gede, kita beli yang paling gede lagi. Tetangga ganti mobil, kita ganti mobil lagi. Nah inilah gaya hidup orang dunia. Kalau gaya hidupnya kerajaan Allah itu apa? Mensyukuri. Handphone masih bisa dipakai, ngapain kita ganti? Biar saja kita mensyukuri. Handphone ini kan menjadi berkat. Ya, banyak ayat di situ, banyak lagu-lagu di situ ya. Bukan dilihat apa yang kita pakai, itu dunia yang melihat. Tuhan hanya melihat hati kita seperti apa. Kemudian ayat yang meneguhkan lagi ya. Ya, tim PB boleh ke depan. Yohanes 14:1 dikatakan ini menguatkan kita. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Itulah kata Yesus. Waduh, ini kata-kata yang begitu indah sekali. Janganlah gelisah hatimu. Makanya tadi waktu kesaksian saya, mobil saya hilang, saya ingat ayat ini. Saya nggak boleh gelisah. Karena dengan gelisah kita nggak mengucap syukur, berarti kita tidak mengandalkan Allah. Berarti kita menjadi orang yang tidak melakukan maunya Allah. Ya kan? Tadi Allah menghendaki kita harus menjadi orang yang selalu mengucap syukur senantiasa. Ciri orang yang mengucap syukur di situ dikatakan ya, seperti di Mazmur 19:11. Yuk kita baca ya, Mazmur 19:14 dikatakan, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Aduh luar biasa ya di Mazmur ini ya. Jadi intinya orang mengucap syukur itu adalah orang yang selalu memulai hidupnya dengan doa, dengan penyembahan ya, dengan puji-pujian ya, karena itulah orang yang mengucap syukur. Dia awali hidupnya. Sebelum kita memulai hidup kita pagi-pagi seperti tadi Mazmur katakan. Pagi-pagi kita sudah ketemu Tuhan dulu. Kita berdoa, kita menyembah, kita memuji, kita naikkan puji-pujian. Itu yang disukai Tuhan. Karena Allah adalah Allah yang suka dipuji. Kesimpulannya pada hari ini, milikilah gaya hidup mengucap syukur dengan doa penyembahan, puji-pujian, dan tentunya kita membaca firman setiap hari. Marilah Tuhan Kau urapi kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah urapan-Mu turun atas kami. Biarlah mulut kami selalu mengucap syukur untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah urapan sempurna turun atas kami. Roh Kudus jamah yang ada di rumah juga dijamah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang kami naikkan. Terima kasih
kebaikan-Mu. Haleluya. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa Tuhan kami akan membalas kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami selalu mengucap syukur Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku kami menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah berbicara mengingatkan kami Tuhan. Inilah kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami berdoa buat semua yang menyaksikan ibadah online ini. Kalau sedang sakit Tuhan sembuhkan. Kalau saat ini mereka sedang kehilangan pekerjaan, Tuhan beri jalan keluar Tuhan. Beri hikmat kepada mereka, jagai mereka Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang begitu indah. Ajari kami selalu untuk mengucap syukur dalam segala keadaan. Di balik ucapan syukur kami, Engkau mempunyai keajaiban. Engkau beri mujizat kepada kami. Engkau beri jalan keluar kepada kami Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami akan selesaikan ibadah ini Tuhan. Kami ingin menerima berkat daripada Engkau. Mari kita angkat tangan kita semua jemaat dan pemirsa online. Diberkati lumbungmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keluargamu, diberkati semua usahamu dan pekerjaanmu. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dan sampai Maranatha, Kristus datang yang kedua kali menjemput kita di awan yang permai. Yang sudah diberkati sama-sama berkata, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu.